Perjalanannya meskipun kita itu masih posisikan pre-launching ya, jadi memang ini masih baru, tapi alhamdulillah ternyata demand di market itu cukup besar ya. Memang justru itu jadi berita bagus sekaligus jadi tantangan buat kami, karena kapasitas produksi yang kita sediakan sekarang kan belum terlalu besar ya. Itu lagi kita persiapkan untuk menambah kapasitas, mempersiapkan manufacture yang besar. Itu sebenarnya insya Allah baru beroperasi full di Desember ya kan. Nah, itu salah satu yang kita antisipasi ya, untuk menambah kapasitas dan memenuhi permintaan dari masyarakat yang terus meningkat. Karena kita background utamanya kan di dunia plastik polimer ya, kita banyak memasok bahan baku untuk industri berbahan baku plastik di otomotif, elektronik, alat rumah tangga. Nah kemudian kita menemukan bahwasanya koper sekarang kan sudah menjadi tren barunya juga memakai bahan, orang bilang fiber ya, itu sebenarnya juga plastik juga gitu ya, sehingga ini ada inline sama bisnis kita. Nah, biasanya kita bermain bahan baku, kemudian kita membuat end product koper berbahan plastik ya. Dan itu hilirisasi kalau istilah sekarang itu, dan potensinya cukup besar di Indonesia, mengingat brand-brand koper yang ada ini kan rata-rata masih dikuasai asing. Sedangkan kalau boleh kita jujur, kalau produk tersebut kita produksi di dalam negeri dengan kualitas yang tinggi, teknologi terbaru, dan juga kemampuan kami dalam dunia bahan baku polimer, ya akan menghasilkan produk dengan kualitas yang setara dengan brand-brand asing. Dan ketika kita produksi di dalam negeri, yang pertama apa? Menambah value kita ya untuk tenaga kerja dan ekonomi di Indonesia. Yang kedua juga pasti harganya menjadi lebih ekonomis dibandingkan misalnya yang impor dari luar negeri. Nah, peluang itu sangat besar. Mari kita masuk ke sana. Desainnya ini kekinian. Kalau boleh bilang nih, boleh saya pegang ini ya. Ini kan koper yang untuk cabin. Ya, cabin itu biasanya antara 18 sampai 22, dan ini istilahnya 19 inch. Ini kita desain tuh biasanya kalau koper yang umum itu kan agak meninggi, kecil meninggi tuh yang koper cabin. Ini kita desain kan kayak persegi. Ini termasuk desain yang terbaru ya, seperti ini. Jadi kalau ngomongin desain kita juga seperti itulah, terbaru, kekinian ya. Kalau dari sisi kualitas, tadi contoh nih, saya boleh pegang juga, lihat nih, silent, rodanya nggak ada suara. Nah, coba banyak yang koper kalau bunyi gledek. Nah, kemudian kita angkat nih, kakinya kuat. Nah, ini salah satu fungsi penting nih di koper. Kalau dia nggak kuat, gampang patah. Nah, silent ya, kemudian ya resetnya juga kuat, bagus. Ya, kuncinya juga pakai kombinasi, ya kan. Jadi ini relatif aman, kuat, dan tampil elegan. Karena kami backgroundnya orang material, jadi kita memilih bahan baku juga ini yang berkualitas tinggi. Tapi kita juga selain kualitas tinggi, kita juga berusaha nih ikut membantu lingkungan hidup dengan berusaha juga memasukkan ada sebagian itu bahan recycle supaya plastik yang beredar di masyarakat itu berkurang ya. Kita masukkan di sini dengan komposisi tertentu ada dipakai juga gitu ya. Nah kemudian kalau spare part ini juga kita kontrol kualitas, kita uji juga ya di internal kita sampai kita menyatakan ini memang kualitas bagus dan memenuhi syarat untuk kita pakai. Jadi persaingan memang harus ada kan. Yang pertama adalah kita mempositioningkan tadi kita produk berkualitas tinggi, tapi dengan kemampuan kita memproduksi di dalam negeri, kita akan menjual itu bisa jauh lebih murah daripada brand-brand import. Itu salah satu strategi kita. Yang kedua adalah tentu saja kita akan gunakan platform sales dan marketing yang ada, baik itu offline maupun online ya, dengan digital marketing ya. Kita akan kembangkan dengan serius, dan secara offline kita nanti juga akan bekerja sama dengan outlet-outlet yang sudah ada di Indonesia. Kita juga ada produk yang berbasis komunitas, berbasis istilahnya itu corporate. Jadi corporate atau komunitas itu bisa memesan koper khusus edisi sesuai identitas komunitas atau corporate mereka.
logonya kita desainkan khusus ya. Nanti ada jet setnya juga tetap. Kemudian warna-warni segala macam ini menyesuaikan corporate identity yang dimau oleh corporate maupun komunitas tersebut atau organisasi. Misalnya itu kita pun jalankan, dan itu volumenya biasanya bisa langsung lebih besar dibandingkan yang retail. Itu strategi kita. Produk kita itu akan kita buat beragam ya. Pertama dari kelas segmen ya. Tadi ada segmen semuanya produk premium, tapi nanti ada yang sifatnya premium entry level, kemudian medium level dan high end level. Itu dari segmentasi produk kita. Kemudian nanti variasi produk juga akan kita tambah lebih luas ya kan, beragam model akan kita keluarkan. Nah ini kan tergantung kita mau mencetaknya seperti apa, desainnya seperti apa, itu juga akan kita tambah terus. Termasuk tren-tren terbaru, misalnya ada perbedaan dari sisi troli atau wajah di depan. Ini kan banyak orang sekarang katanya yang wajahnya flat dong, bisa kita tambah stiker, nanti itu ke depan juga akan kita ciptakan. Apalagi ada anak-anak muda yang sukanya duduk pakai troli dengan roda besar, kita akan juga buat ke sana. Tentu saja itu bertahap ya, karena itu butuh proses development dan penyiapan barang-barangnya. Ke depan kita optimis ini akan naik lagi ya. Pemerintahan baru juga sebegitu semangat ya. Kemudian juga apa? Yang kedua adalah tren traveling itu sudah menjadi kebutuhan ke depan. Semuanya butuh traveling, butuh healing katanya. Itu makanya itu pasti akan meningkat terus ya. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, traveling group yang misalnya umroh haji maupun traveling group wisata itu juga akan meningkat terus. Kita juga menyediakan produk-produk under brand co-brand kita namanya Safur untuk fokus ke segmen tadi yang traveling umroh haji dan grup traveling ya. Itu juga siapkan produknya. Jadi sangat optimis ke depan.